Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, dalam Islam, nasihat boleh diberikan dengan tujuan untuk memberi masukan yang baik. Setiap umat muslim juga akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Dalam hadis dari Tamim Ad-Dari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya." Hadis riwayat Muslim, nomor 55. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasihat memiliki arti ajaran atau pelajaran baik. Nasihat juga berupa anjuran seperti petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Adab menasehati dalam Islam harus diterapkan agar seseorang yang membutuhkan nasihat tidak merasa terpojok dan disalahkan. Seseorang juga tidak diperbolehkan menasehati dengan cara mempermalukan orang lain. Beberapa orang membutuhkan nasihat untuk setiap permasalahan hidup yang dijalani. Orang-orang yang dianggap dewasa, tokoh masyarakat ataupun tokoh agama kerap diminta untuk memberikan nasihat. Adab menasehati dalam Islam, dijelaskan beberapa adab yang harus dilakukan ketika menasehati orang lain. Nasihat bagi seorang muslim sangatlah penting, karena dengannya akan tercipta hubungan silaturahmi dan persaudaraan yang kuat serta munculnya tradisi saling menjaga dalam kebenaran. 1. Mencari waktu yang tepat. Setiap orang tidak selalu dalam keadaan siap untuk menerima nasihat. Terkadang ada kondisi jiwanya sedang gundah, marah, sedih, atau hal lain yang menghalanginya untuk merenungi atau bahkan menolak nasihat tersebut. Pemilihan waktu yang tepat ini sekaligus menjadi penentu seseorang menerima nasihat. Ibnu Mas'ud pernah bertutur, "Sesungguhnya ada kalanya hati bersemangat dan mudah menerima, dan ada kalanya hati lesu dan mudah menolak. Maka ajaklah hati saat dia bersemangat dan mudah menerima, dan tinggalkanlah saat dia malas dan mudah menolak." Al-Adab Asyariyah, Ibnu Muflih. 2. Menasehati dengan lembut. Ketika seseorang datang dan meminta nasihat maka, hendaklah sambut dengan lemah lembut. Seseorang yang hendak memberikan nasihat haruslah memiliki sikap lembut, sensitif, dan beradab di dalam menyampaikan nasihat. Meskipun orang yang meminta nasihat berada di jalur yang salah, hindari untuk menghardik dan mengungkapkan kalimat yang seolah-olah memojokkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap sikap kelembutan yang ada pada sesuatu, pasti akan menghiasinya. Dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu, kecuali akan memperburuknya." Hadis riwayat Muslim. 3. Menasihati secara rahasia. Sebaik-baik nasihat adalah yang dilakukan secara empat mata tanpa diketahui siapapun, bahkan kalau perlu diberitahukan secara rahasia. Hendaknya memberi nasihat kepada orang lain tidak di hadapan pada orang banyak sehingga tujuan dari nasihat akan tercapai. Menasihati seseorang di tengah keramaian juga akan membuat orang tersebut malu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti." Diwan Asy-Syafi'i, halaman 56. 4. Jangan memaksa agar nasihat diterima. Salah satu kewajiban seorang muslim adalah menasehati saudaranya tatkala melakukan keburukan. Sementara seorang pemberi nasihat hanyalah sebagai orang yang menunjukkan jalan, bukan memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya. Ketika memberikan nasihat pada seseorang, jangan pernah memaksa orang tersebut menerima nasihat secara langsung. Dalam memberikan nasihat diperlukan hati yang lapang bila nasihat yang telah diucapkan ternyata tidak diindahkan oleh orang tersebut. 5. Menasehati sesuai syariat. Selain niat yang harus ikhlas, cara memberikan nasihat juga harus benar dan sesuai dengan syariat. Dalam hadis dari Abu Sa'id Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tingkatan urutan dalam mengingkari kemungkaran. Beliau bersabda, "Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika tidak mampu untuk mengingkari suatu kemungkaran dengan tangan, maka tidak boleh nekat tetap melakukan pengingkaran dengan tangan, walaupun niatnya baik. Namun berpindah kepada cara selanjutnya, yaitu mengingkari dengan lisan. Ini mengisyaratkan wajibnya mengikuti tuntunan syariat dalam mengingkari kemungkaran dan juga dalam nasihat. 6. Ikhlas karena Allah dalam menasehati.
Seorang yang ingin menasehati hendaklah memiliki niat semata-semata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan kebaikan tidak diterima dan tidak dianggap sebagai amalan soleh kecuali jika dengan niat yang ikhlas. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dalil tentang saling menasehati dalam Islam. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran. Quran Al-Asr. Lalu bagaimana hukumnya mengingatkan sesama muslim? Agama Islam merupakan agama nasihat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat. Sehingga umat Islam dianjurkan untuk memberi nasihat kepada sesama muslim dan mengingat dalam kebaikan. Dan hal tersebut sebenarnya kewajiban bagi umat muslim. Dalam pepatah mengajarkan, lihatlah apa yang disampaikan, dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Pepatah ini mengajarkan kepada kita agar melihat dan memperhatikan apa yang dikatakan atau disampaikan, bukan melihat siapa yang mengatakan atau menyampaikannya. Inilah doa Nabi apa yang bisa meluluhkan hati seseorang. Dengan mengamalkan doa Nabi Daud, Muslim berharap agar Allah dapat melunakkan hati orang yang diinginkan, sebagaimana dia melunakkan besi bagi Nabi Daud. Yang artinya, ya Allah, lembutkanlah hatinya sebagaimana engkau melembutkan Daud akan besi. Berikut beberapa alasan mengapa kita dianjurkan untuk saling menasehati antar sesama. 1. Agar dapat saling menjaga antar sesama dari melakukan maksiat serta hal-hal yang tercela atau terlarang. 2. Agar dapat saling memotivasi antar sesama untuk melakukan hal-hal yang berupa amalan kebaikan. 3. Agar dapat saling memperbaiki diri atas kesalahan yang dilakukan. Hal ini tidak akan membuat rugi siapapun, bahkan dapat membantu seorang muslim mengenali letak kekurangan dalam dirinya. 4. Untuk mempererat hubungan antar sesama karena dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Mengapa kita dianjurkan untuk saling menasehati antar sesama begitu penting sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidak ada kebaikan pada kaum yang tidak saling menasehati, dan tidak ada kebaikan pula pada kaum yang tidak mencintai nasihat. Selain itu, hadis lainnya menyatakan bahwa seseorang yang menasihati kepada kebaikan akan mendapatkan pahala. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis lainnya menyebutkan bahwa kamu tidak boleh meninggalkan seorang teman yang berbuat dosa. Seharusnya kamu menasihatinya dan bersabar terhadap perubahan yang diusahakannya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, bila salah seorang temanmu berubah dan berbuat dosa, maka janganlah meninggalkannya dan membuangnya, tapi nasihatilah dengan nasihat yang terbaik, dan bersabarlah karena saudaramu itu terkadang bengkok dan terkadang lurus. Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya, dan menasehatinya. Sedangkan orang fajir, pelaku dosa, biasa membuka aib dan menjelek-jelekan saudaranya. Jami'ul Ulum wal Hikam. Wallahu alam, bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.